Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Medina, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi 4 dan materi 6. Langsung saja, materi 4 yang disampaikan oleh Bapak Zainal Abidin, SPD IMPD, yang berjudul Pengetahuan Society 5.0 di Era Digital. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sebagai informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan, sehingga perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Kemudian peradaban kecanggihan teknologi Eropa yang membantunya pribadi sendiri yang harus kuat membentengi. Kemudian terdapat kutipan, barang siapa yang sholat tapi bodoh, maka tidak sah sholatnya, walaupun gerakannya itu benar. Kemudian Irsyadul Ibad juga mengatakan bahwa barang siapa yang mendirikan linggar, siang malam beribadah, tempat ilmu ditinggalkan, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini beliau juga menjelaskan tentang jari telunjuk yang menyambung dari syaraf ke hati manusia. Bahkan di dalam kitab Safinah, ketika jari telunjuk dibuka, maka mata pun harus ikut melihat dan menyaksikannya. Maka kita akan setuju tentang Society 5.0 bahwa kehadiran masyarakat 5.0 adalah untuk transformasi revolusi industri 40 menjadi Society 5.0. Era masyarakat 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered, yang berbasis teknologi atau teknologi based. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran-peran manusia yang tergantikan oleh kehadiran robot cerdas. Maka dari itu, peran gen milenial dan gen Z sebagai kelompok muda atas Society 5.0 akan menjadi peluang besar untuk menyiapkan generasi yang benar-benar membuka mata untuk perubahan pada segala lapisan hidup di bumi ini. Kemudian banyak tantangan dan perubahan yang harus dilakukan di era Society 5.0 ini, termasuk yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai gerbang utama dalam mempersiapkan SDM unggul. Era Super Smart Society 5.0 sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0 yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu. Dikhawatirkan invasi tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter manusia yang dipertahankan selama ini. Kemudian dalam menghadapi era Society 5.0 ini, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain pendidikan beberapa elemen,
dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat atau ormas, dan seluruh masyarakat juga turut adil dalam menyambut era Society 5.0 mendatang. Untuk menghadapi era Society ini, satuan pendidikan pun dibutuhkan adanya perubahan paradigma pendidikan. Di antaranya pendidikan meminimalkan peran sebagai learning material provider. Pendidikan menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik. Pendidik berperan sebagai fasilitator, tutor, penginspirasi, dan pembelajar sejati yang memotivasi peserta didik untuk merdeka belajar. Selanjutnya yaitu materi 6 yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Cecep Nurlaili MAG yang berjudul Peran dan Fungsi Mahasiswa dalam Dimensi Sosial. Mahasiswa yaitu status yang disandang oleh seseorang di perguruan tinggi, anggota masyarakat di tatanan elit yang mempunyai fungsi khusus. Ada 4 tipe mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa yang tidak peduli dengan orang lain atau cuek atau disebut juga apatis. Kemudian tipe mahasiswa yang kedua yaitu mahasiswa yang aktif, disebut aktivis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa yang berpikir kritis tetapi tidak mempunyai relasi banyak, disebut akademis. Kemudian tipe yang keempat, mahasiswa yang setiap harinya memikirkan gimana sih tampil update atau stylish. Kayak semisal sehabis kuliah waktunya dihabiskan untuk hanya bersenang-senang. Disebut juga seperti itu tuh disebut hedonis. Kemudian peran dan fungsi mahasiswa tidak hanya di kuliah saja. Peran yang pertama yaitu sebagai peran moral, memberikan contoh baik kepada masyarakat. Kemudian peran yang kedua yaitu sebagai peran sosial, peka terhadap lingkungan, empati terhadap sesama atau solidaritas. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai peran akademik. Untuk kuliah, jangan sampai mengecewakan orang tua. Jadi sesibuk apapun mahasiswa harus menyampaikan aspirasi dengan catatan, tidak ricuh dan sesuai dengan kepentingannya. Kemudian peran yang keempat yaitu sebagai peran politik. Peran paling berbahaya, tidak digunakan untuk korupsi. Kemudian di sini beliau juga mengatakan ciri-ciri generasi Z. Yang pertama yaitu entrepreneurship, dan yang kedua hanya kita yang mengetahui diri kita. Yang ketiga visioner, berpikir untuk masa depan. Yang keempat mencintai kebebasan dengan ketentuan mengedepankan akhlakul karimah. Kemudian ada juga peran dan fungsi mahasiswa di masyarakat. Yang pertama, menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Yang kedua, penyambung lidah masyarakat ke pemerintah. Yang ketiga, agen perubahan. Yang keempat, kontrol sosial. Yang kelima, menjaga nilai-nilai luhur. Yang keenam, harus bisa memanage waktu yang dilakukan manusia sebagai agent of change. Nah, agent of change merupakan di mana mahasiswa juga harus dapat membuat perubahan positif
dan konstruktif melalui perkembangan teknologi, termasuk membawa perubahan untuk bangsa dan negara. Cukup sekian penjelasan materi 4 dan 6 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.